ini UAS semester ganjil 2014-2015. Nah, biasanya nanti kalau kalian ujian akhir itu biasanya sih disuruhnya pilih 4 soal ya. Tapi nggak tahu ya kalau online kayak gini berubah apa enggak. Cuma dari dulu sih aku selalu 4 soal. Jadi bisa aja disediain 5 soal, terus kalian pilih 4 atau langsung ada 4 soal kerjain semuanya. Tuh. Nah, ini kita langsung masuk aja ya ke contoh soal yang pertama. Nah, jadi di contoh soal yang pertama itu tentang diferensial tunggal. Nah, soalnya itu PT Merah Putih adalah perusahaan yang memproduksi produk pupuk pertanian yang unggul di seluruh jagat Indonesia. Nah, terus diketahui fungsi permintaannya disajikan sebagai berikut. Ada QD sama dengan 25 minus 0,25 P. Ya kan? Jadi ini fungsi kuantitas demand-nya. Dengan struktur biayanya TC sama dengan 2,5 Ki pangkat 2 ditambah 9 Ki ditambah 100. Nah, pasti kalau soalnya model kayak gini, ada permintaan dan ada biaya, dia itu pasti nanya kuantitas saat laba maksimum sama berapa laba maksimumnya. Nah, sama biasanya minta dibuktiin bener nggak sih hasil penghitungan kita itu bener-bener laba maksimum. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya. Cara ngerjainnya gimana? Pertama, ini kalian boleh tulis dulu diketahui atau terserah cara masing-masing aja. Aku biasanya langsung tulis dulu diketahuinya. Ada KID, nih 25 minus 0,25P. Terus, total cost-nya 2,5 Ki pangkat 2 ditambah 9 Ki ditambah 100. Nah, kalau kita mau cari kuantitas pupuk agar mencapai laba maksimum, itu bisa pakai cara MR sama dengan MC. Nah, tapi sebelum kita nyari MR dan MC-nya, kita ubah dulu nih fungsinya supaya lebih enak. Nah, biasanya kalau bentuknya KID kayak gini, kalian bisa ubah jadi P sama dengan. Nah, cara ubah jadi P sama dengan gimana? Ini kan KID, ini kelihatan kan kursor. Dari KID sama dengan 25 minus 0,25P. Nah, kita mau bikin jadi P sama dengan 0,25-nya ini, kita pindah ruas ya ke samping. Jadi 0,25P sama dengan 25 minus Q-nya kita pindah ke kanan. Minus KID. Ini kan minus ya. Pindah ruas jadi plus. Jadi positif, pindah ruas jadi negatif. Terus kita kan mau carinya jadi P sama dengan. Nah, 0,25 ini kita pindah ruas lagi ke kanan. Ini kan 0,25P itu sama aja kayak 0,25 dikali P. Karena dia kali, pindah ruas jadi bagi. Makanya ini 25 dibagi 0,25. Terus ini KID dibagi 0,25. Nah, nanti kalau kalian hitung di kalkulator, 25 dibagi 0,25 itu hasilnya 100. Terus, nah kalau ini gimana? Ingat, kalau dia KID aja kan berarti ada 1 di depannya. Ya kan? Berarti ini ada 1. Tinggal hitung aja. 1 dibagi sama 0,25. Nanti ketemu hasilnya itu 4. Nah, jadi hasil fungsinya kalau jadi ubah jadi P sama dengan dapat P sama dengan 100 minus 4 KID. Nah, ini dari rumus P-nya, ya kan, dari fungsi demand-nya. Nah, kalau kita mau jadiin MR, berarti kan kita harus ubah fungsi ini menjadi TR dulu. Nah, rumus TR itu apa? P dikali Q. Nah, pasti yang selalu diketahui itu dari P-nya. Nah, makanya aku ngubah dari KID ini, ya, kita ubah, masukin jadi nilai P. Biar bisa dimasukin ke rumus TR sama dengan P kali Q. Nah, P-nya tadi udah kita tahu kan 100 minus 4 KID. Tinggal masukin 100 minus 4 KID kita kali sama Q. Nah, Q-nya tinggal kali pelangi ke dalam. Nah, jadi hasil TR atau total revenue 100 Q minus 4 Q kuadrat. Sampai sini dulu buat cari TR, ada yang bingung?
Bisa ya. Nah, kan udah ketemu nih TR-nya. Terus ini udah ketemu nih TC-nya. Ya kan, ini TR, ini TC. Tapi kita kan mau carinya marginal revenue dan marginal cost. Ingat, cara ngubah TR jadi marginal revenue tinggal kita diferensial atau kita turunin aja. Nih, aku udah tulis nih, MR itu sama dengan turunan dari total revenue. Nah, total revenue-nya kan 100Q minus 4Q pangkat 2. Nah, berarti kalau kita turunin jadi MR, kan 100Q. 100Q kalau kita turunin pasti dia cuma tinggal hasil konstantanya aja 100. Sedangkan nih 4Q pangkat 2. Ingat kalau turunan, pangkatnya dikali ke depan, ya kan? Pangkatnya kali ke depan, terus pangkatnya minus 1. Berarti dari 4Q pangkat 2, 2-nya kita turunin ke depan. Jadinya 4 kali 2, terus Q pangkat 2 minus 1. Nanti hasilnya kalau kalian hitung, MR sama dengan 100 minus 4 kali 2, 8 ya. 8Q. Kok Q aja? Kan 2 minus 1 kan sama dengan 1. Berarti ini nggak usah kita tulis, kan Q itu juga sama dengan pangkat 1. Jadi langsung aja jadi 8Q. Nah, ketemu MR-nya. Nah, sama kayak MC. Kalau kita mau cari MC, itu turunan dari TC. Nah, TC-nya udah dikasih tahu nih di soal. 2,5Q pangkat 2 ditambah 9Q ditambah 100. Nah, kalau kita turunin sama kayak tadi, 2-nya, pangkat 2-nya kita turunin ke depan. 2,5 dikali 2. Q pangkat 2 minus 1. Kan kita turunin ke depan, jadinya pangkatnya minus 1. Terus pokoknya kalau dia cuma 9Q, Q-nya nggak ada pangkatnya, langsung aja kalian turunin angka depannya aja. 9. Kalau 100, pokoknya kalau dia cuma konstanta itu, kalau diturunin pasti hasilnya jadi 0. Nah, terus tinggal kita hitung. 2,5 kali 2 itu 5Q, kan 2 minus 1 pangkat 1, jadinya 5Q, ditambah sama 9. Nah, ketemu nih, ini MC-nya, ini MR-nya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Cara kita tahu kita, kan kakak ada yang MRTR, aku maksudnya masih nggak ngerti yang pas baca soalnya gitu. Kenapa harus ketemunya jadi MR sama MC-nya, Ci? Oh, mau maksudnya kenapa pakai rumus itu gitu? Apa maksudnya jadi Iya. bingung kan, Mas? Ya, gitu ya. Aku untuk cara itunya udah ngerti, tapi pas ada soalnya masih kurang gitu paham kenapa harus pakai ini. Nah, sebenarnya coba aku bentar ya, aku sambil. Sebenarnya paling teorinya itu lebih ke arah ini. Jadi tuh laba maksimum itu bisa didapat ketika itu bisa didapat dengan 2 dari turunan laba itu sendiri atau MR sama dengan MC. Nah, kalau kalian bingung misalkan kayak ketemunya apa, bisa dari klasifikasi soalnya. Kalau soalnya kayak gini nih, diferensial tunggal. Biasanya atau ya diferensial tunggal gitu yang standar, ini kan standar biasa, itu biasanya pasti selalu cari kuantitas produk saat maksimum. Nah, ingat aja, kalau kuantitas saat produk nih, dia nanya kuantitas produk saat laba maksimum, selalu pakai MR sama dengan MC. Itu aja, biar kalian nggak bingung, karena soalnya memang mirip-mirip kan. Kalau soalnya baik, dikasih tahu tuh tipenya. Kalian ingat aja kalau diferensial tunggal, dia pasti nyari kuantitas pakai rumus MR sama dengan MC. Emang agak susah sih nentu-nentu. Jadi harus sedikit-sedikit ngafal sih memang. Tuh. Gimana? Yang lain ada yang mau tanya? Terima kasih ya, Ci. Iya. Sampai sini belum ada ya. Ini kita belum selesai ya. Ini kita baru ketemu MR sama dengan MC-nya. Nah, sekarang kita, kan tadi aku bilang, mau cari laba saat maksimum bisa sama dengan MR sama dengan MC.
Nah, tinggal kita masukin aja fungsinya. MR kan tadi 100 minus 8Q. Sedangkan MC 5Q plus 9. Nah, tinggal kita kelompokin aja ya. Ini kan Q, kita pindahin. 5Q, ini 8Q di kiri pindahin dari minus, pindah ke kanan jadi positif. Terus ini plus 9, pindah ke kiri jadi negatif 9. Nah, tinggal 100 kurang 9 dapat 91. Terus 5Q tambah 8Q sama dengan 13Q. Nah, Q-nya tinggal kita bagi aja 91 dibagi 13. Dapat Q saat maksimumnya itu 7. Nah, udah dapat nih, berarti kuantitas pupuk agar mencapai laba maksimum ialah 7. Nah, terus yang B ditanyain, berapa sih laba maksimumnya? Kan ini udah kita ketemu nih, kuantitas saat laba maksimumnya 7. Terus labanya berapa gitu. Nah, kita carinya dari TR kurang TC. Ini logika biasa aja. Kalau mau cari laba kan pasti dari seluruh pendapatan kita kurang sama seluruh biaya kita. Nah, berarti kan ini rumusnya profit sama dengan TR dikurang TC. Nah, kita masukin TR-nya tadi diketahui, ya kan? Kita udah cari nih 100Q minus 4Q pangkat 2. Terus TC-nya di soal nih 25Q pangkat 2 ditambah 9Q tambah 100. Tapi jangan lupa, ini kan minus TC. Nah, minusnya ini harus kita ini kurungin. Jadi maksudnya minusnya ini nanti akan dikali ke dalam gini loh. Ya, karena ini cukup sering salah, lupa minusnya tuh lupa dikali ke dalam, lupa dikurungin. Nanti kalau salah jadinya salah semua ke bawah, salah dapetin laba maksimumnya kan sayang. Nah, jadinya kita keluarin nih 100Q minus 4Q pangkat 2, terus jadinya minus 2,5Q pangkat 2. Ini kan minus kali plus minus ya, minus 9Q. Terus ini minus kali plus juga jadinya minus 100. Terus kita tinggal kelompokin, hitung biasa aja yang bisa dihitung 100Q. Nah, ini 9Q sama kan? Jenisnya tinggal dikurangin, dapat hasilnya 91Q. Terus minus 4Q pangkat 2 dikurang 2,5Q pangkat 2. Kan min hasilnya min 6,5Q pangkat 2. Terus tinggal minus 100. Nah, ini fungsi profitnya. Udah selesai belum? Belum, ini baru fungsinya aja. Kalau kalian juga bisa kok langsung, misalkan mau cari labanya, langsung aja dari yang perhitungan ini yang aku tandain ini, langsung kalian masukin Q-nya. Atau kalian bikin dulu fungsi profitnya, terus tinggal masuk Q-nya, kita ganti sama Q saat maksimum. Tinggal dimasukin, 91 kali 7 dikurang 6,5 kali 7 pangkat 2 dikurang 100. Itu nanti kalau kalian hitung totalnya ya, hasilnya itu 218,5. Nah, ini baru laba maksimumnya 218,5. Terus kan ini di soal kebetulan diminta juga nih buktiin benar nggak sih jawaban yang udah kita cari. Nah, sebenarnya cara buktiinnya itu tinggal uji turunan kedua. Jadi uji turunan kedua itu kalian tinggal turunin aja sebenarnya dari profit. Nih, kan profit ya. Kita turunin kan bisa dikatakan laba maksimum ketika turunan profit sama dengan 0. Nah, kita coba aja dari rumus yang fungsi ini, kita turunin. Kan 91Q, kita turunin jadi 91. Terus kan minus 6,5Q pangkat 2. 2-nya kita kali ke 6,5, terus pangkatnya 2 min 1. Jadinya hasilnya 13Q. Nah, ini kan 100, kalau turunin pasti jadi 0. Nah, kan ketemu nih turunannya, 91 minus 13Q. Nah, Q-nya kalian coba pakai Q maksimum yang ini. Masukin ke sini. Nah, 91 dikurang 13 kali 7.
dapat 91. Nah, 91 kurang 91, 0. Berarti terbukti Q maksimumnya itu udah benar, dan fungsi yang udah kita hitung nih, fungsi profitnya juga udah benar. Terbukti nih dia 0. Nah, semisalnya kalian nggak dapet 0, nah kemungkinannya bisa salah di Q, atau nggak salah di fungsi ini, profitnya. Tuh. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya, maaf. Ya. Itu yang pi satunya itu 0, kenapa ya, Kak? Yang mana tuh 0? Yang bawahnya pembuktian. Oh, yang bawahnya. Yang bawahnya ini, Kan, kenapa 0? yang atasnya, Kak. Yang mana tuh? Itu Ini. kan ada, itu dia pi 1 sama dengan 0 itu emang udah kayak gitu atau gimana? Iya. Coba aku share bentar ya. Kalau kalian ada modulnya, sebentar. Aku punya modul matematika bisnis ya. Itu ada, jadi bisa dicari laba maksimum itu ketika turunan profit sama dengan 0. Bentar, aku cari dulu. Sebentar. Nah, ini nih. Kelihatan ya, Word aku share. Nah, ini kan nih ada dia tulis nih, syarat laba maksimum itu adalah ketika turunan pertama itu sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya itu sama dengan 0, atau mau pakai MR sama dengan MC. Ketika nilai MR sama dengan MC itu 0. Jadi sebenarnya dari yang tadi, mana nih? Yang ini kalian bisa buktiinnya pakai ini nih, turunan pertama sama dengan 0, atau kalian mau buktiin dari MR sama MC pun boleh. Kalian MR sama dengan MC, kalian masukin aja Q-nya. Bener nggak nanti hasilnya 0? Gitu. Memang selalu dari sananya sih, laba maksimum itu MR sama dengan MC atau turunan pertama dari profit. Yang lain ada yang mau ditanyain? Enggak, Ci. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Oke, sebentar. Soalnya, biasanya sih soalnya selalu ada ya. Jadi usahain bisa, yang penting teliti sama jangan sampai kayak keliru-keliru minus atau plus. Karena itu menurut aku salah satu yang paling mudah itu, sama elastisitas itu salah satu yang maksudnya nggak terlalu rumit ngitungnya. Jadi jangan sampai salah, karena sayang banget kalau salah. Nah terus
dulu, ini kayak kepotong soal. Nah, ini kita lanjut dulu. Ke nomor 4 dulu, ya. Nah, nomor 4 itu dia bahas tentang elastisitas ya. Nah, diketahui fungsi permintaan terhadap sabun kecantikan X adalah sebagai berikut. Itu ada fungsi dari kuantitas demand X ya. Fungsi permintaan X itu 15.000 minus 5 PX ditambah 10 PY ditambah 0,02 I atau income ditambah sama 0,003 A atau advertising. Terus diketahui juga harga sabun kecantikan X itu sendiri 3.000. Harga sabun kecantikan Y adalah 2.500. Terus income-nya itu sama dengan 1 juta rupiah. Terus biaya advertising-nya 50 juta. Nah, pokoknya kalau udah ketemu soal kayak gini, fungsinya panjang dan banyak variabelnya, misalnya kayak PX, PY, I, dan A, itu pasti dia elastisitas. Nah, biasanya pertanyaannya seputar ini nih, jumlah permintaannya dari si sabun X, terus ini kelihatan nggak ya? Nih, itu besarnya elastisitas harga dari sabun X, terus terhadap sabun Y, terus elastisitas pendapatan, sama elastisitas si advertising itu sendiri. Nah, kita coba dari yang A dulu ya. Nah, cara nyari A, jumlah permintaan kayak gimana? Ini gampang, kalian dari rumus ini nih, kan diketahui nih, QDX sekian, tinggal kalian masukin aja nih yang diketahui di bawah-bawah ini ke dalam fungsinya. Jadi kan yang nomor 1 diketahui harga sabun kecantikan X 3.000. Terus harga sabun kecantikan Y 2.500 atau PY. Terus I-nya diketahui 1 juta, A-nya dikasih tahu 50 juta. Ya udah tinggal kalian masukin aja ke fungsinya. 15.000 dikurang 5 dikali PX berapa nih? Harga kan P, nanti ya PX, berarti price dari X. Berarti harga dari barang X, 3.000. Terus 10 dikali PY. PY itu harga dari sabun Y, 2.500. Terus 0,02 I. Nah, I itu income atau pendapatan 1 juta. Tinggal masukin. Terus dikali ditambah sama 0,003 A. A itu advertising. Nah, dan nih 50 juta. Udah deh, tinggal dimasukin aja. 15.000 dikurang 5 kali 3.000, 15.000. 10 dikali 2.500, 25.000. Terus 0,02 dikali sama 1 juta. Terus 0,03 dikali sama 50 juta. Nanti dapat semuanya. Terus kalian tinggal total 15.000 kurang 15.000 tambah 25.000 ditambah 20.000 ditambah sama 150.000. Nanti ketemu QDX-nya atau kuantitas atau permintaan dari sabun X-nya sebesar 195.000. Sampai sini dulu buat jawab yang A. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ya oke. Kalau elastisitas memang biasanya nggak terlalu susah sih, nggak terlalu aneh-aneh juga. Seputaran kayak gini aja soalnya. Nah, terus yang B ditanya elastisitas harga sabun kecantikan X. Nah, ingat elastisitas harga sabun X, berarti kan tinggal dari ini EDX ya, sama dengan delta QX per delta PX dikali PX per QX. Nah, terus delta QX per delta PX ini carinya dari mana? Ini cara nyarinya tinggal dari turunan. Ya, turunan, kalau aku gampang gini, kan kita mau cari delta QX terhadap delta PX.
Ya berarti kita mau cari turunan QX atau Q terhadap yang ada PX-nya. Nah, kalian tinggal cari turunan dari mana? Dari fungsi ini nih, fungsi pertama ini. Nah, ini kan fungsi panjang. Terus yang turunin yang mana? Lihat, kita kan mau fokusnya pada PX ya. Nih, PX. Ya udah, yang ada PX-nya itu apa? Ini doang kan? Nih. Ya udah, berarti turunan Q di X terhadap PX, delta PX, itu sama dengan minus 5. Tinggal kita turunin aja, ambil angkanya. Minus 5. Udah, tinggal kita masukkan ke rumus. Delta QX per delta PX itu kan minus 5. Dikali sama PX. Diketahui 3.000 ya, harga produk X-nya. Terus tinggal dibagi sama QX. Ini tadi kita udah cari, ini 195.000. Tinggal kalian hitung minus 5 dikali 3.000 per 195.000. Hasilnya itu minus 0,077. Nah, ini kan kita ketemu elastisitasnya. Nah, sekarang kita bisa interpretasikan hasilnya segini itu maksudnya apa. Nah, ingat, kalau kita mau cari nilai, maksudnya bukan nilai ya, hasil, mau baca hasil, atau menentukan jenis elastisitas harga, itu kita harus nilai mutlakin. Jadi tidak mempengaruhi mau dia nilainya negatif ataupun positif. Nah, karena ini nilainya kurang dari 1, maka dia itu inelastis. Nih, aku tunjukin ya teorinya. Ini kelihatan ya, aku share aku ganti ke Word biar kalian tahu ada teorinya. Nih. Ya, jenis-jenis elastisitas. Ini jenis-jenis elastisitas harga ya, terutama ketika elastisitas demand atau elastisitas supply lebih dari 1, dia elastis. Itu artinya ada pengaruh yang cukup besar dari perubahan harga itu punya impact yang gede atau punya pengaruh yang besar terhadap kuantitas. Jadi kalau misalkan harganya berubah, naik tajam, nah si permintaannya juga bisa berubah tajam. Kalau dia kurang dari 1, kayak tadi kita kerjain, dia berarti namanya inelastis. Jadi harga kurang begitu berpengaruh. Kalau dia sama dengan 1, itu uniter. Jadi sebanding perubahan harganya itu sejalan sama kuantitasnya. Sedangkan kalau inelastis sempurna itu ketika hasilnya itu sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 itu ketika mau harganya berubah gimana pun, tetap permintaan atau supply-nya tidak akan berubah. Nah, kalau yang jenis inelastis sempurna ini biasanya barang-barang yang ke primer, kayak garam. Kayak garam kan mau gimana pun harganya kita tetap butuh. Nah, itu contoh inelastis sempurna. Kalau dia elastis sempurna itu, dia akan terjadi perubahan demand baik supply, walaupun harganya nggak berubah. Jadi harganya nggak berubah pun dia berubah jumlahnya. Nah, itu kalau dia nilainya tidak terhingga. Kalau tidak terhingga berarti kan sebenarnya kalian bisa analisis dari ini. Berarti kalau dia tidak terhingga itu pasti nilai Q-nya itu 0. Dibagi 0, maka nanti dia hasilnya bisa tidak terhingga. Nah, berarti karena ini kurang dari 1 ya, kan kurang dari 1. Makanya dia inelastis. Tuh. Ini buat apa sih inelastis ini? Ini sebenarnya jawab yang C. Itu kalau udah sekaligus jawab. Tuh. Itu interpretasikan hasilnya itu ini. Hasil dari elastisitas ini, dia inelastis harganya. Berarti tidak terlalu berpengaruh. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Ya, kalau enggak kita lanjut ke yang C. Elastisitas, kan pokoknya kalau dia udah bilang elastisitas terhadap produk lain, berarti dia tuh elastisitas silang.
Ya, jadi mau membandingkan sebenarnya si produk X sama produk Y ini bukan dampak ya, kayak hubungannya tuh apa. Tuh. Nah, rumusnya itu masih mirip. Pokoknya kalau elastisitas ya, yang diubah tuh selalu yang ini nih. Ini bawahnya atau enggak atasnya ini. Itu yang berubah, tinggal ubah itunya aja. Karena ini mau lihat terhadap produk Y, berarti kita terhadap harganya si Y. Ya udah rumusnya tinggal delta QX per delta PY dikali PY per QX. Nah, sama kayak tadi, delta QX per delta PY. Berarti mau lihat turunan dari fungsi yang tadi, ya, dari rumus ini, yang ada PY-nya. Nah, yang ada PY-nya itu kan cuma yang ini nih, 10. Ya, berarti turunan QX terhadap PY itu 10. Terus tinggal kita masukin PY-nya 2500 ya. Ini di soal. QX-nya tadi kita udah cari 195.000. Terus tinggal dikali aja 10 dikali 2500 dibagi sama 195.000. Hasilnya 0,12. Nah, karena dia hasilnya 0,12 positif kan ya. Kalau silang dia masih melihat tanda positif atau negatifnya. Kalau harga dia harus dimutlakin dulu. Nah, karena dia nilainya positif, berarti jenis barang atau hubungan barang X dan barang Y itu barang substitusi. Nih, aku balik lagi ke sini ya. Ke elastisitas silang. Nih, kalau hasilnya positif, berarti sifatnya substitusi. Maksudnya substitusi itu kayak gimana? Jadi antara produk X dan produk Y itu saling menggantikan. Jadi kayak misalnya sampo A, misalkan sampo A sama sampo B. Sampo A harganya naik, ya kalian bakal beralih ke sampo B. Nah, itu maksudnya saling menggantikan. Tapi ketika nilainya nanti negatif atau minus, itu berarti sifat produknya itu komplementer. Komplementer itu kayak gimana? Jadi misalkan kayak kopi sama gula. Misalkan harga gula naik, nanti bisa mempengaruhi permintaan dari kopi. Karena kan kopi dan gula itu saling melengkapi gitu loh. Orang misalnya minum kopi pakai gula, gitu. Itu maksudnya komplementer. Nanti kalau misalkan nilainya 0, ya nilainya 0, itu baru dia tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Tapi itu biasanya jarang banget. Biasanya kan orang mau mencari sifat hubungan antar produk itu pasti yang ada hubungan entah dia positif atau negatif. Sampai sini dulu buat elastisitas silangnya, ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut ke elastisitas pendapatan nih. Kan? Nah, elastisitas pendapatan hitungnya masih mirip banget kayak tadi. Karena aku bilang cuma ubah bawah sama ubah atas. Nah, berarti kalau mau cari elastisitas pendapatan atau income, itu tinggal delta QX per delta I dikali I per QX. Nah, nyari delta QX per delta I gimana? Tinggal jadi turunan dari fungsi QDX-nya yang ada I-nya. Yang ada kan ini nih. 0,02. Udah tinggal dikali aja. 0,02 dikali sama I-nya itu 1 juta ya. Ini nanti kalau di soal income atau pendapatan masyarakat, nah itu sama aja income ya. Jangan kekecoh atau bingung. Terus 1 juta tinggal dibagi sama QX yang tadi udah kita cari, 195.000. Tinggal dihitung aja. 0,02 dikali 1 juta dibagi 195.000. Hasilnya 0,1. Nah,
Berarti, nah ini hasil kalau income-nya 0,01 itu apa? Berarti dia kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia termasuk barang normal. Nah, kalau dia nanti kurang dari 0, ini aku ubah lagi, berarti dia termasuk barang inferior. Jadi, maksudnya barang normal itu gimana? Jadi, kalau barang normal itu maksudnya, kalau pendapatan naik, ya konsumsi akan barang tersebut juga naik, itu barang normal. Tapi kalau barang inferior itu ketika pendapatan masyarakat naik, tapi jumlah dari konsumsi barang itu jadi menurun. Jadi dia berlawanan. Contohnya gimana? Kalau barang normal kayak biasa aja ya. Misalkan pendapatan keluarganya naik nih. Nah, berarti kemungkinan kita buat beli sepatu sport, barang handphone, berarti kan jauh lebih tinggi juga kan. Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau barang inferior tuh contohnya kayak gini. Semakin tinggi pendapatan kita, berarti jumlah, misalnya semakin tinggi nih penduduk makin kaya, berarti jumlah permintaan akan sendal jepit otomatis menurun dong. Karena kan orang kaya pasti nggak akan mau, bukan nggak akan mau ya, maksudnya akan lebih milih sepatu bermerek daripada dia mau beli sendal jepit. Nah, itu contohnya barang inferior, jadi berlawanan. Tuh. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut elastisitas advertising. Ya, ini juga sama, rumusnya tinggal ubah bawah sama ubah atas. Berarti tinggal delta QX per delta advertising dikali sama advertising dibagi sama QX. Nah, berarti rumus dari delta QX bagi delta A itu tinggal lihat turunan yang ada advertisingnya. Nah, yang ini 0,03. 0,003. Terus A-nya tadi diketahui di soal 50 juta. Tinggal dimasukin 0,003 dikali 50 juta dibagi 195. Nanti kalau kalian hitung hasilnya 0,77. Nah, udah deh selesai buat yang hitung nomor 4. Sampai sini ada yang mau tanya? Ci, Hmm. berarti nanti kalau misalnya income, advertising itu harus dihitung 2 kali gitu ya? Dibedain gitu. Iya, biasanya dia dimintain beda kayak gini nih, elastisitas pendapatan sama elastisitas advertising. Oke deh, Ci, makasih. Iya. Ci, aku mau nanya, Ci. Kalau elastisitas advertising tuh dia ada barang normal gitu-gitu gak atau enggak? Nggak ada. Kalau dia paling hasilnya itu lebih ke arah semakin besar, gimana ya, bentar, aku susun kata-kata dulu. Semakin besar permintaan, nanti jadinya semakin elastis sebuah iklan. Jadi kayak, biasanya sih semakin tinggi nilainya itu berarti kan advertising itu semakin mampu mempengaruhi permintaannya. Jadi kayak semakin besar aja, paling kalian cuma bilang aja semakin besar nilainya, berarti semakin besar pula permintaan akan produk itu. Dia nggak ada jenis-jenis kayak barang normal atau barang superior atau inferior kayak gitu, nggak ada kok. Berarti dia kayak elastisitas harga ya, Ci ya? Iya gitu doang sih dia. Kalau harga kan masih ada inelastis gitu. Sifatnya juga mutlak, Ci. Kalau analysis advertising itu setahu aku sih nggak mutlak ya dia. Jadi dia lihat nilai, coba aku bentar, aku cari dulu. Biasanya sih nggak mutlak, jadi menghitung negatif dan positif. Coba aku takut salah, bentar aku cari ya, takut salah pasti tahunya.
Hmm. Enggak sih, yang dari aku cari dia nggak dimutlakin, jadi tetap hitung seperti biasa gitu. Jadi dia cuma melihat berapa besar dampaknya iklan terhadap si permintaan. Udah. Yang lain lagi Berarti dia bisa minus, Ci. Sebenarnya kalau dalam kasus nyata memang bisa minus, tapi biasanya sih kalau di soal dia selalu positif ya, karena kan sebenarnya kalau logikanya itu pasti kan semakin tinggi iklan, semakin besar biaya untuk iklan, berarti kan seharusnya ya diikuti dengan kenaikan permintaan itu sendiri. Gitu. Biasanya sih selalu positif ya. Karena kan dari kayak kalau iklannya tinggi, berarti menandakan juga permintaannya bisa naik juga. Oke, thank you, Ci. Ya. Ci, mau nanya nih. Misalnya ada soal, ada produk A sama produk B, terus diminta cari elastisitas harga, itu cari keduanya ya, Ci? Satu-satu biasanya kayak gitu. Kalau elastisitas silang? Dari gimana tuh elastisitas? Berarti ada dua fungsi, terus dicari elastisitasnya gitu. Disuruh cari elastisitas silangnya juga, Ci. Nggak tahu mesti A ke B atau B ke A gitu. Jadi cari kedua-duanya ya, Ci. Iya, kalau mau amannya sih cari aja kedua-duanya ya, bener-bener. Kalian bikin aja A terhadap Y gitu, A terhadap B dan B terhadap A gitu, paling amannya kayak gitu. Terima kasih, Ci. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, kita lanjut ke soal. Oh, ya nih, soal nomor 2. Yang ini kelihatan nggak ya? Nah, ini itu integral tak tentu. Ya, integral kebalikan dari diferensial. Nah, soalnya itu fungsi permintaan dan penawaran di pasar adalah sebagai berikut. Q sama dengan minus 2P tambah 250 dan Q sama dengan 6P minus 150. Terus pertanyaan itu surplus konsumen, surplus produsen saat keseimbangan. Terus gambarkan kondisi di atas dan buktikan. Nah, jadi itu kalau pertanyaannya dia surplus konsumen, surplus produsen, itu berarti dia pakai yang integral tak tentu, itu materi terakhir. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, ini agak lebih panjang sedikit sih caranya, tapi juga nggak yang penting teliti sama angkanya. Nah, pertama kan pasti biasanya kalau soalnya baik bisa dikasih tahu mana demand, mana supply-nya. Nah, tapi kalau soal ini kan nggak dikasih tahu ya, mana demand atau mana supply-nya. Lihat aja, pokoknya kalau yang ada minus di P atau di Q-nya,
ya. Gimana maksudnya? Di variabelnya ada minus, itu dia yang demand. Kayak gini. Ini kan minus 2P. Nah, yang P ini maksud aku variabel yang ada P, yang ada minusnya itu dia demand. Nah, kalau yang supply itu dia nggak ada positif kan, dia 6P. Gini, nggak ada minusnya. Berarti yang ini supply, yang ini demand nih yang pertama, yang ini supply. Terus biasanya lebih enaknya aku sih lebih sukanya diubah ke P ya, selalu ubah ke P sama dengan. Jadi dari rumus fungsi demand ini kita ubah jadi P sama dengan, kan minus 2P tambah 250. Tinggal digeser ya, minus 2P pindah ke kiri jadi 2P sama dengan 250 minus QD, ya kan, atau Q juga nggak apa-apa kalian tulisnya. Terus tinggal mau cari P sama dengan 2-nya kita pindah ruas jadi bagi 2 semua. 250 bagi 2, yang ini jadinya 1/2. Karena kan ini 1 nih. Ada 1-nya di depan. Berarti jadinya 250 bagi 2 jadi 125, terus 1 bagi 2 0,5 QD. Di P-nya itu sama dengan 125 minus 0,5 Q. Nah, ini kalian bisa lanjut. Ini preferensi masing-masing ya. Kalian bisa nih cari P dari demand, P supply, terus ngitung nilai surplus konsumennya. Atau biasanya aku biar gampang, habisnya dapat fungsinya, aku langsung bikin gimana namanya, titik buat gambarnya. Kan dia minta gambar kondisinya kan. Nah, aku ngitung kayak gini itu buat gambarin, buat cari titik koordinat buat kalau kita gambar surplus konsumen dan surplus produsennya. Nah, cara cari titik koordinatnya gimana? Itu tinggal pakai kalau P-nya sama dengan 0 sama Q sama dengan 0. Jadi pakai asumsi. Kalau dari fungsi yang ini nih, kalau P sama dengan 0. Jadi kalau kalian udah bisa ngitung cepat, tinggal ditutup aja nih P-nya. Tinggal ditutup aja P-nya. Nih kayak gini. Tutup P-nya sama dengan 0. Berarti kan 125 minus 0,5 QD. Berarti kita geser nih 0,5-nya ke kiri jadi 0,5 QD sama dengan 125. Berarti Q-nya sama dengan 125 dibagi 0,5. Hasilnya 250. Nah, berarti kalau P sama dengan 0, itu Q sama dengan 250. Nah, kalau Q sama dengan 0, P-nya berapa? Berarti tinggal ini nih. Kan gampang ya. Q-nya tinggal kita masukin 0. Nih, dari Q ini kita masukin 0. Berarti tinggal hasilnya P sama dengan 125. Maka dapat titik koordinatnya P di 125 dan Q-nya 250. Nah, kalau semisalnya kalian juga lupa nih pas ngitung di sini nih, lupa kemarin yang mana ya yang demand, mana yang supply, kalian juga bisa coba dari soal ini nih, selama kalian ngitungnya benar ya. Kalau dia demand, pasti hasil titik koordinatnya nggak ada yang negatif. Pasti positif dan positif. Karena kan nanti dia gambarnya kayak gini nih, kalau digambar kayak gini. Gitu. Tapi kalau dia supply, itu pasti salah satu titik koordinatnya biasanya ada yang negatif. Nah, ini kan ketemu yang demand-nya, terus yang supply-nya juga kita ubah jadi P sama dengan. Itu tinggal digeser ya, ini 6P, pindah ruas ke kiri, jadi minus 6 dengan 150, minus 150 minus QS. Terus minus 6-nya tinggal pindah ruas ke kanan, minus 150 minus 6, QS minus 6. Ini kan 1 ya, jangan lupa. Jadinya minus 150 bagi minus 6 hasilnya 25. Terus minus 1 dibagi minus 6 jadinya plus 1/6. Jadi kan kalau kalian hitung 1 bagi 6 itu kan 0,1666 sekian. Makanya jelek kan. Itu sebenarnya mau kalian buletin sebenarnya boleh ya, tapi lebih riskan. Nanti takut ada beda-beda angka, kalian tetapin aja. Jadi tetap 1/6, gak usah diubah jadi koma desimal tuh nggak apa-apa. Nah, ini ketemu nih, P sama fungsi P dari si supply. Nah, sama buat cari titik koordinatnya, kita coba kalau P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Nah, tinggal gini, P sama dengan 0. Berarti kan ini 0 sama dengan 25 tambah 1/6 Q. Kita pindah ruas nih, 1/6 Q-nya ke kiri, jadinya minus 1/6 Q sama dengan 25. Q sama dengan 25, ini kan kali. Pindah ruas jadi bagi, ya kan?
Berarti kalau bagi dia pecahan kayak gini, kita balik ya, jadi 6/1. Ini minus ya. Ya kan masih bawa minus dari sini. Jadi minus 6/1. Berarti 25 tinggal dikali 6. Sama dengan minus 150. Berarti kalau P-nya 0, Q-nya sama 150. Terus kalau Q-nya 0 gimana? Tinggal coret aja. Ya kan ini coret. Hasilnya P sama dengan 25. Nah ini angka-angka ini kita pakai buat bikin kurva surplus konsumen dan produsennya. Nanti ada gambarnya di bawah ya. Nah, terus kita mau cari dulu nih. Kalau kita mau cari rumus surplus fungsi, nyari nilai surplus konsumen dan surplus produsen itu kan butuh QE dan PE, kuantitas saat equilibrium atau keseimbangan dan price saat keseimbangan. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu tinggal dari QS sama dengan QD. Atau kalau kalian mau PS sama dengan PD itu juga boleh. Ya, itu sama aja pasti hasilnya. Nah, berarti QS sama dengan QD. QS tadi kan dari soal nih. Itu 6P minus 150. Terus QD-nya minus 2P tambah 250. Ini 2P kita pindah ruas jadi positif. 150 kita pindah ruas jadi positif juga. Jadinya 8P sama dengan 400. Jadi harga keseimbangannya 400 bagi 8, 50. Nah, terus buat kuantitas equilibriumnya, tinggal kalian masukin aja. Boleh ke fungsi yang QS atau mau fungsi QD. Sama aja pasti hasilnya. 6P dikurang 150. P-nya masukin 50. Ya, 6 kali 50 kan 300. Dikurang 150. QS-nya dapat 150. Nah, ini sekarang kita udah dapat nih datanya semua. Kita bisa masuk ke hitung surplus konsumen. Nah, surplus konsumen ini aku buka bentar ya. Aku buka Word-nya. Bentar nih. Kelihatan ya. Jika fungsi permintaannya berbentuk P sama dengan, maka rumusnya ini nih. Surplus konsumen integral dengan batas QE sama 0. Dengan FQ/DQ. Nah, FQ/DQ ini itu integral dari fungsi permintaan P. Jadi integral dari fungsi ini sendiri. Dikurang sama kuantitas dikali sama harga saat keseimbangan. Nah, sebenarnya kalau kalian mau hitungnya dalam bentuk Q sama dengan kayak gini juga boleh, tapi aku biasanya lebih suka kayak gini. P sama dengan, menurut aku lebih. Sebenarnya balik aja ke preferensi kalian, pasti karena hasilnya sama. Kalau kalian biar nggak ribet, tentuin aja dari sekarang. Gue pokoknya caranya yang pakai P sama dengan. Jadi kalian hafalin satu rumus aja, nggak usah dua-duanya. Gitu. Kalau yang surplus produsen juga sama, ada P sama dengan dan Q sama dengan. Kalau di P sama dengan itu kebalikannya sebenarnya kan modelnya kalau kalian lihat. Ini QE/PE dikurang sama integral QE FQ/DQ. Kalau dia Q sama dengan integral PE, PS, jadi FP, DP. Ini buat teorinya doang, aku kasih tahu, siapa tahu dia belum tahu. Nah, berarti kan nih surplus konsumennya aku tadi dari pakai yang P sama dengan kan. Nah, ini kan rumusnya. Nah, kita mau cari FQ/DQ-nya dulu. Atau kalau kalian bisa langsung di sini juga kalian boleh nih, aku biar memperjelas aja caranya, aku agak satu-satu dulu. Nah, tinggal FQ/DQ itu kan integral dari si P ini nih tadi, 125 minus 0,5 Q. Nah, ingat integral itu kan kebalikan dari turunan. Kalau mau gampangnya kayak naikannya gitu. FQ/DQ berarti kalau kita ingat caranya buat cari integral dari turunan fungsi yang diturunkan itu gimana? Tinggal dari kalau dia polos nih tanpa variabel pasti dia tak kasih variabel. Jadi 125 Q. Jadi kayak dari kosong pasti jadi Q. Terus yang ada variabelnya Q-nya itu tinggal kita bagi sama N plus 1 ya. N plus 1 ya dipangkatin sama N plus 1 juga.
Nah, N-nya ini kan 1 ya. Ini juga 1 di bawah. Nah, berarti tinggal 1 tambah 1. Ininya 1 juga tambah 1. Nanti hasilnya jadi 0,5 dibagi 2 itu hasilnya 0,25. 1 tambah 1, Q pangkat 2. Nah, ini integralnya. Kalau kalian ada waktu, terus mau coba buktiin, kalian coba aja kalian turunin nih dari fungsi ini. Hasilnya ini bukan. Jadi integral sama turunan itu saling berkesinambungan ya. Mau buktiin nilai integralnya benar, coba aja turunin lagi. Kalau turunan yang nggak membentuk ini, berarti salah. Tapi kalau sama hasilnya, berarti dia benar. Nah, ketemu ya ini integralnya, FQ/dQ-nya. Terus tinggal kita masukin ke rumusnya, 125Q minus 0,25Q pangkat 2, minus kan kuantitas saat keseimbangan dan price saat keseimbangan. Jadi kita udah cari 150 kali 50 ya. Nah, terus ini kan ada Q. Nah, tinggal kita masukin sama Q yang di sini nih. 150 sama 0. Ini 0 dan QE ya. Kuantitas saat keseimbangan. Ini kayak batas-batasnya tinggal kita masukin aja. 125 kali 150 terus dikurang 0,25 dikali 150 pangkat 2. Sama sebenarnya kalian masukin 150-nya aja udah boleh. Kan kalau kalian masukin 0 pasti hasilnya 0 kan. Tapi ini aku tulis aja. Siapa tahu dosen kalian maunya harus pakai cara lengkap kan. Tinggal masukin juga Q-nya ganti 0. Terus 150 kali 50 7.500. Tinggal dihitung ini 125 kali 150 18.750. 0,25 kali 150 hasilnya 5625. Terus ini kan pasti 0 ya. 0 semua dikali 0 kan hasilnya 0. Terus dikurang 7.500. Terus tinggal dihitung deh 18.750 dikurang 5625 dikurang 7.500. Hasilnya 5625. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke surplus produsennya. Nah, surplus produsennya mirip-mirip, ya rumusnya tinggal QE. PE dikurang sama integral dari FQ/dQ. Nah, FQ/dQ-nya dari si P-nya dari supply produsen. Tadi kan 25 tambah 1/6 QS. Tinggal kita integralin 25 jadi 25 Q. Terus 1/6 ya. Ini 1/6 dibagi 1 tambah 1 ya, sama aja kan. Terus Q pangkat 1 tambah 1. Kan berarti 1/6 dibagi 2. Itu kalau kalian hitung nanti hasilnya dapat 1/3. Itu. Tinggal Q pangkat 2. Ini ketemu integralnya. Terus tinggal kita masukin. Jadi enaknya kalau pakai yang P sama dengan itu tinggal kebalikan aja fungsinya. Kalau konsumen itu Q di depan, integralnya QEPE-nya di belakang. Kalau produsen QEPE-nya di depan, integralnya di belakang. Ini 150 nih kali 50 ya. Ini sorry. Ini tipu. 150 dikali 150. Terus dikurang integral dari 25Q plus 1/3 Q pangkat 2. Ya. Tinggal kalian masukin aja 50 dan 0. Ini 25 kali 150 ditambah 1/3 dikali 150 pangkat 2. Terus 0 ya, tinggal kalian masukin juga. Pasti hasilnya 0. Terus tinggal 50 kali 150 hasilnya 7.500. Terus 25 kali 150 hasilnya 3.750. Lalu ya. 1/6 bagi 2 bukannya 1/12 ya, Cik? Coba sebentar. Kemarin aku hitung ini 1/6 kan dibagi 2. Oh iya benar. Jadi 1/12 ya. Iya. Iya benar. Sorry. Berarti ini aku salah nih.
Oke. Aku benerin di mana ya? Di sini aja. Aku tutup dulu. Bener. Ini aku tutup gini ya. Sebentar, berarti salah di sini. Di sini. Oke. Sama di sini. Oke. Kita ganti dulu. Ini jadi 1/12. Ini juga 1/12. Nah, 150 kali 150 dibagi 12. Ini 1875 tambah 3750 kurang 7500. Ini hasilnya 1875. Oke. Makasih ya, aku jelasin ulang. Tadi sorry aku salah, ngitungnya 1/6 bagi 2. Ini tinggal kalian ganti ya, tadi 1/12, tinggal kali tetap caranya masih dimasukin 150-nya. Terus tinggal 150 pangkat 2 dikali 1/12. Ya kan, tinggal hasilnya 3750 yang ini. Terus yang ini hasilnya 1875. Terus tinggal kalian hitung 7500 dikurang sama 3750 ditambah sama 175. Itu nanti hasilnya 1875. Ya, benar kan? Ada minusnya nggak? Benar. Ini 7500 dikurang 375. 5625 ya? Iya, Ci. Itu. 56 25. Oke, dapat nih surplus produsen dan surplus konsumennya. Terus, nah ini tadi kan diminta gambarkan kondisinya. Nah, gambarinnya itu pakai tadi yang udah kita cari nih. Ci, itu 7.500 dikurang 5625 kan, Ci? Sebentar. 7.500 dikurang 3750 ditambah 1875. Ini total deh kayaknya. Bentar, ini tuh ngurung. Kayaknya sebenarnya nggak ngurung deh. Wait. Gini ya, tambah 1875. Oh, maksud kamu jadi hasilnya 1875. Bentar, aku jadi bingung. Iya, minus. Tapi sih. Iya ya, coba bentar. Sebelum salah, sebentar. Wait. Aku hitung dulu. Oke, benar. Aku salah.
Jadi ini gimana ya? Bentar aku hapus dulu biar nggak bingung. Hindu kali ya. Nah, ini aku langsung hasil akhirnya. Pokoknya kan 3750 ditambah 1875. Kan 3750 tambah 1875 itu 5625. Nah, kalian kurangin sama 7500. Itu hasilnya, hasil akhirnya ya. 1875. Nah, benar nih. Coba yang tadi salah nggak? Yang tadi benar-benar. 18750 kurang sama 5625 kurang sama 7500. Benar-benar. Minusnya diabain ya sih. Yang mana? Apa? Yang surplus produsen. Kenapa? Nggak jadi sih. Sorry. Oke. Nah, ini dapat ya. Nah, terus tinggal kalian gambarnya itu dari yang dari sini aja deh, biar nggak bingung. Nggak naik turun. Nih, tadi kan kita udah ngitung nih. Ya, yang ini. Nah, ini kalau kalian gambar, itu dapatnya yang ini nih. Yang garis ini. Ya, yang merah, aku merah ini. Jadi, P-nya 125, Q-nya 250. Nah, ini kurva demand-nya. Terus kurva supply-nya dari sini, minus 150, P-nya 25. Tinggal, nih, aku ganti warna dulu. Ya. Nih, yang kuning. Terus kalian juga masukin yang ini nih. QE sama PE-nya. Ini QE. Nah, QE PE-nya kan PE-nya 50 ya di sini. Terus QE-nya 150. Kalian gambar, nih ketemu titiknya di sini kan. Nah, yang ini ke bawah itu surplus produsen, yang ini SP. Yang ini surplus kebalik. Yang ini surplus konsumen. Pokoknya dari kurva demand ke arah ini garis equilibrium itu surplus konsumen. Terus dari yang kurva supply ke garis equilibrium itu surplus produsen. Ini yang merah. Udah deh, selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain, nanti hasil yang udah rapinya aku share di chat Teams-nya. Kalau nggak ada yang mau lagi tanyain, aku unshare screen dulu. Nggak ada lagi yang mau ditanyain ya. Nah, biasanya sih ujian sih seputar itu aja sih. Sama paling satu soal lagi itu satu soal lagi bisa entah integral tertentu, bisa integral tentu maksudnya, atau enggak diferensial parsial. Tapi yang pasti 3 ini biasanya selalu keluar. Yang 3 soal itu. Tuh. Gak ada lagi yang mau ditanyain? Ci, aku mau nanya, Ci. Iya. Aku boleh minta ini gak, Ci? Pembahasan soal. Jadi aku ada soal pelangi gitu, Ci, 2019. Untuk soal mengenai optimasi dengan kendala. Aku udah hitung, Ci, cuman aku bingung penyelesaiannya. Kalau enggak, nanti kamu PC aku aja, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi di PC aja ya. Oh iya, Biar udah lebih. nggak apa-apa, Ci. Makasih, Ci. Ya, siap.
Oke, kalau lagi nggak ada yang mau ditanyain, aku tutup TSM mengajar hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Makasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat semua. Makasih semuanya. Kasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Ci, boleh minta itunya nggak, Ci? Modulnya. Ya, nanti aku share modul sama jawabannya di chat Teams. Iya.